Halo, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Kadek Suprapto, Kepala Satuan SD Inpres Gunung Sari, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Mautong. Izinkan saya untuk berbagi praktik baik. Judul berbagi praktik baik saya yaitu upaya dan strategi penerapan prinsip-prinsip kurikulum merdeka di SD Inpres Gunung Sari. Ada 3 fokus utama berbagi praktik baik saya, yaitu yang pertama, bagaimana guru mampu menerapkan proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Fokus yang kedua yaitu bagaimana guru mampu mengimplementasikan nilai dan peran menjadi seorang guru. Dan fokus yang ketiga yaitu bagaimana guru mampu menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. 3 fokus utama berbagi praktik baik yang saya lakukan di SD Inpres Gunung Sari, harapan dan tujuan yang hendak dicapai yaitu terwujudnya penerapan prinsip-prinsip kurikulum merdeka lewat proses pembelajaran guru di kelas yang berpihak kepada murid dan praktik-praktik baik terkait nilai dan peran menjadi seorang guru serta praktik-praktik baik terkait budaya positif di sekolah. Di sini ya, sudah siap semua kelompoknya. Selama kurun waktu berjalan, proses pembelajaran di SD Inpres Gunung Sari berjalan biasa-biasa saja. Belum terlihat dengan jelas praktik-praktik baik dalam proses mengajar yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah, dan bahkan cenderung mereka mengajar apa adanya. Tahun 2022 saya dilantik dan menjabat sebagai kepala sekolah di SD Inpres Gunung Sari. Berbekal pengetahuan yang saya peroleh pada pendidikan guru penggerak angkatan 1, saya berupaya untuk dapat mengimplementasikannya di sekolah yang baru. Saya memulainya dengan memberi pemahaman baru kepada guru-guru terkait pendidikan yang bersumber dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Terkait pula proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid dan nilai peran guru serta budaya positif. Hal ini saya lakukan sebagai upaya untuk mengubah paradigma berpikir guru dan mengubah pola lama mereka dalam memandang murid dalam proses pembelajaran di kelas. Namun, dalam kenyataan bahwa apa yang saya terapkan terkait implementasi kurikulum merdeka itu ternyata belum menunjukkan dampak yang menggembirakan. Situasi yang saya ceritakan membuat saya berpikir dan tertantang untuk mencari upaya-upaya dan strategi yang lebih baru lagi. Tantangan saya yaitu guru belum memiliki pemahaman yang baik terkait prinsip-prinsip kurikulum merdeka serta penerapan proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Tantangan yang kedua yaitu bagaimana saya berupaya mengajak guru di sekolah agar dapat menjalankan nilai dan peran mereka sebagai pendidik dan pengajar agar proses pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan baik dan guru itu sendiri dapat menyadari apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai pemeran utama dalam mengakomodasi kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, tantangan saya adalah bagaimana saya berupaya agar budaya positif dapat menjadi sebuah kebiasaan baru yang dapat terlihat dan dilakukan karena kesadaran yang tumbuh dari dalam diri. Jadi Bapak Ibu, ini rapor sekolah kita ya. Jadi di situ aksi dan tindakan yang pertama saya lakukan yaitu mengajak semua guru-guru yang ada di sekolah untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja, yaitu melihat rapor capaian
sekolah dan progres pencapaian guru-guru di PMM. Kegiatan ini saya lakukan dalam bentuk mengajak semua guru untuk melakukan analisis bersama terhadap elemen-elemen yang terdapat pada rapor sekolah dan menunjukkan kepada mereka bagian mana yang perlu dan penting untuk dijadikan prioritas utama perbaikan. Memberikan bimbingan teknis kepada Bapak Ibu terkait pembuatan RPP berdiferensiasi. Di aksi yang kedua, saya melakukan berbagai bimbingan teknis. Bimbingan teknis yang saya lakukan dan saya berikan kepada guru-guru di sekolah diantaranya yaitu cara pembuatan kesepakatan kelas, pembuatan RPP berdiferensiasi, serta bimbingan teknis terkait penggunaan alat dan teknologi untuk membuat bahan ajar. Saya juga mengikutkan beberapa guru di sekolah untuk melakukan pengembangan diri dengan mengikuti diklat secara daring di berbagai kanal pengembangan diri. Di aksi dan tindakan saya yang ketiga yaitu menunjukkan contoh dan keteladanan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Contoh dan keteladanan tersebut diantaranya adalah datang ke sekolah lebih awal, selalu menyambut murid dan orang tua di pagi hari. Lalu, saya membimbing guru-guru bagaimana cara menerapkan keterampilan sosial dan emosional agar dapat mengelola pikiran, manajemen diri, keterampilan berelasi, keterampilan sosial, agar dapat mengelola diri dan mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam menjalankan nilai dan peran menjadi seorang guru. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah saya melakukan pendampingan dan pembinaan kepada guru-guru, saya melihat bahwa terlihat progres yang luar biasa dan positif. Saya melihat bahwa guru-guru sudah mulai meningkatkan kapasitas diri, mau belajar dengan kesadaran diri sendiri, dan mulai aktif menerapkan proses-proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Guru sudah mulai membuat asesmen awal, memetakan kesiapan dan profil murid. Bahkan yang sangat menggembirakan adalah mereka sudah mulai mempraktekkan budaya-budaya positif di sekolah. Secara pribadi, buat saya sebagai kepala sekolah, hal positif yang saya dapatkan yaitu bagaimana saya bisa berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang dapat memunculkan ide-ide dan gagasan baru dalam upaya meningkatkan keterlibatan semua warga sekolah untuk dapat berperan dalam meningkatkan dan memajukan satuan pendidikan. Ya, terima kasih atas apa yang Bapak Kepala Sekolah berikan wawasan kepada saya. Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan yang terbaik kepada saya untuk membimbing saya belajar kurikulum merdeka. Kemudian Bapak Kepala Sekolah memberikan saya ilmu mengenai kurikulum merdeka. Manfaat yang saya dapatkan dari pembelajaran kurikulum merdeka yang dibimbing oleh Bapak Kepala Sekolah dan saya dapat menerapkan pembelajaran tersebut di dalam kelas. Pelajaran yang dapat saya ambil terkait dengan pembinaan kurikulum merdeka yang diberikan oleh kepala sekolah sangat bermanfaat bagi saya, terutama saya dapat mengubah dalam teknik-teknik pembelajaran tersebut dan saya lebih memahami tentang apa itu kurikulum merdeka. Demikian berbagi praktik baik saya, semoga dapat menginspirasi dan memberi motivasi dan semangat dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih, salam dan bahagia.